Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Sembuh, syukurlah. Esok paginya saya mampu bernapas lagi sampai ke tingkat yang membuat para dokter berani melepaskan saya dari kondisi koma. Ketika akhirnya kesadaran saya kembali, ternyata saya kehilangan kemampuan mencium bau. Sebagai uji, seorang perawat meminta saya meniup dengan hidung kemudian mengendus kotak jus apel. Indra penciuman saya kembali. Tapi yang di luar dugaan, aksi menghembus napas kuat-kuat ternyata memaksa udara menembus bocor pada tulang kelopak mata dan mendorong mata kiri saya keluar. Bola mata saya keluar dari rongga orbitnya. Dan tidak lepas hanya karena masih ada serabut saraf yang menghubungkan dengan otak. Menurut dokter mata, bola mata saya perlahan-lahan akan kembali ke tempat semula sejalan dengan terlepasnya udara yang terjebak. Tapi entah berapa lama waktu yang diperlukan. Saya dijadwalkan menjalani operasi 1 pekan kemudian, yang berarti saya masih harus beristirahat beberapa waktu lagi. Saya seperti petinju yang babak belur dalam turnamen tinju, tapi saya boleh meninggalkan rumah sakit. Saya pulang dengan hidung patah, belasan fraktur pada wajah, dan mata kiri yang nyaris lepas. Dan saya secara harfiah tidak bisa melihat lurus ke depan. Sebulan lebih kemudian bola mata saya akhirnya kembali ke posisi normalnya. Karena kadang masih kejang-kejang dan penglihatan masih bermasalah. 8 bulan kemudian saya baru dapat mengendarai mobil lagi. Saat fisioterapi, saya melatih pola-pola motorik dasar seperti berjalan mengikuti garis lurus. Saya bertekad tidak membiarkan kecelakaan itu meruntuhkan semangat saya. Tapi tak jarang saya merasa tertekan dan sangat galau. Perih sekali rasanya ketika sadar betapa jauh jalan yang harus saya tempuh untuk kembali ke lapangan bisbol 1 tahun kemudian. Bisbol selalu menjadi bagian utama dalam hidup saya. Ayah saya pernah bermain untuk sebuah klub liga kecil bernama Santiago Luis Cardinals, dan saya mempunyai mimpi untuk bermain secara profesional. Setelah rehabilitasi selama berbulan-bulan, yang saya inginkan lebih dari yang lain adalah kembali ke lapangan. Namun, upaya kembali ke lapangan bisbol tidaklah mulus. Ketika musim pertandingan digelar, saya satu-satunya siswa tahun pertama yang tidak lolos ke tim bisbol utama. Saya pernah bermain bersama siswa tahun kedua pada kejuaraan tim cadangan. Saya telah bermain bisbol sejak usia 4 tahun. Dan bagi seseorang yang telah sangat berpengalaman dalam olahraga ini, tidak lolos ke tim utama sangatlah memalukan. Saya masih ingat sekali peristiwa hari itu. Saya duduk di mobil dan menangis sambil mencari-cari gelombang di radio, mendengarkan lagu-lagu penghibur kegalauan saya. Setelah setahun tanpa rasa percaya diri, pada tahun keempat saya berusaha masuk ke tim utama lagi, tapi jarang berhasil di lapangan. Secara keseluruhan, saya memainkan 11 inning dalam pertandingan bisbol tim utama. Hampir tidak mencapai 1 game pun. Terlepas dari karir bisbol yang kurang cemerlang di SMA, saya masih percaya dapat menjadi pemain besar. Dan saya tahu supaya segalanya membaik, sayalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Titik perubahan datang 2 tahun setelah kecelakaan itu. Ketika saya mulai kuliah di Denison University, itu awal banget. Dan di situ untuk pertama kalinya saya menemukan kekuatan dahsyat kebiasaan-kebiasaan kecil.